Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud, as-sababil a'zami likulli mawjud. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu segenap jamaah Masjid Al-Amanah, mudah-mudahan semua termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus segenap DKM dan para sesepuh serta tokoh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan kita pada subuh pagi hari yang mubarak ini dalam kajian tafsir tematik mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para jamaah, subuh ini kajian tematik tafsir kita adalah bahas tentang ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Anfal mulai ayat 65 yang berbicara tentang tema jihad atau perjuangan dan bagaimana mengkontekstualisasikan, merasionalisasi ayat itu dalam bentuk manajemen modern perjuangan. Mulai ayat 65 dan 66 di surat Al-Anfal, juz 10. Sudah ya. Sudah ketemu surat Al-Anfal ayat 65 dan 66, juz 10. Saya kira sudah bisa kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين
Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harridil mu'minina, kobarkanlah semangat kepada orang-orang mukmin itu, alal qitali, untuk berperang, yakni melawan orang-orang kafir. Iyakum minkum isyruna, jika di antara kalian ada 20 orang, sabiruna, yang sabar, yaglibu mi'atain, niscaya akan bisa mengalahkan 200 orang kafir. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jika di antara kalian ada 100 orang, yaglibu alfan minal ladzina kafaru, niscaya 100 orang itu bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Bi annahum, sebab sesungguhnya orang-orang kafir itu qaumun, kelompok manusia, la yafqahuna, yang tidak mengerti. Maknanya tidak mengerti itu tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal, tidak meyakini adanya hari akhir, dan tidak berperang karena melaksanakan perintah Allah. Itu dalam tafsir Munirnya Syekh Nawawi, penjelasan agak panjangnya begitu. Ya, sebelum kita lanjut ke ayat 66, ini surat Al-Anfal, surat ke-8. Al-Anfal itu artinya rampasan perang. Memang ini surat sesuai dengan penamaannya, tentu banyak bercerita, temanya tentang perang. Ya. Nah, di antara kisah utama di surat Al-Anfal itu tentu perang Badar. Ya. Tapi secara umum memang banyak berbicara tentang ayat-ayat seputar peperangan. Nah, yang kita baca secara khusus pagi hari ini itu ayat 65 dan 66. Pertama, kandungan ayat 65 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengobarkan semangat. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Semangat berperang orang-orang mukmin. Iyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika di antara kalian orang mukmin ada 20 orang yang sabar, niscaya akan bisa mengalahkan 200 orang kafir dalam perang. Wa iyakum minkum mi'atu yaglibu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan jika di antara kalian orang-orang mukmin ada 100 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 1000 orang kafir dalam perang. Dalam ilmu balaghah, ilmu yang membahas tentang keindahan sastra Al-Quran, bentuk ayat ini adalah bentuk kalimat khabar.
kalimat berita. Dan Allah menjelaskannya dalam bentuk kalimat berita. Khabar itu berita. Kata Allah, kalau kalian ada 20 orang laki-laki yang sabar, nanti penjelasan sabar kita bahas secara rinci dalam tafsirnya. Ada 20, kalian bisa mengalahkan 200. Kalau kalian jumlahnya ada 100, kalian akan bisa mengalahkan 1000. Ini kan bentuknya kalimat khabar, berita, gitu ya. Tapi yang menarik menurut para ulama tafsir, meskipun bentuknya kalimat khabar, ya, tapi maknanya adalah makna perintah, bukan khabar. Makna perintah. Perintah itu artinya mestinya kalau kalian ada 20 orang, kalian harus bisa mengalahkan 200. Itu perintah. Kalau kalian ada 100, harus bisa mengalahkan 1000. Itu dalam ilmu balaghah disebut dengan khabariyah lafzan insya'iyah makna. Bentuknya kalimat khabar atau berita, tapi maknanya berisi perintah. Nah, itu kalau tidak mengaji ilmu balaghah, sastra Al-Quran, kita tidak tahu itu yang seperti itu. Meskipun bentuk redaksinya kalimat berita, tapi sungguhnya kandungannya itu perintah dari Allah. Kalau kalian ada 20 orang, kalian harus bisa mengalahkan 200. Kalau kalian ada 100 orang, kalian hendaknya bisa mengalahkan 1000. Berarti berapa kali lipat atau banding berapa ini? 1:10. Nah, coba kita rasionalkan ini ayat ini. Ayat ini bukan ayat yang turun di awang-awang, saudara-saudara. Ayat Al-Quran ini bukan ayat yang turun hanya di dunia imajinasi. Dunia imajinasi itu artinya hanya sekedar menjadi bahan hayalan. Berarti orang Islam itu dulu itu kalau satu orang perang bisa ngalahin 10 orang. Itu namanya imajinasi. Tidak. Ayat Al-Quran itu berlaku universal dan selama-lamanya, sepanjang masa. Berarti harus bisa dirasionalkan sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Kalau di zaman Nabi, kita tentu terutama di perang Badar, ya, tahu jumlah pasukan perang Badar hanya sekitar 300-an orang. Ada yang bilang tepatnya 313. Pasukan kafir 1000 lebih menang. Nah, kalau kita bicara perang Badar, tentu ayat ini sangat masuk akal, kan gitu. Nah, tapi kemudian apakah ayat ini bisa dirasionalkan? Dirasionalkan itu begini, ya, bagaimana satu orang bisa mengalahkan 10 orang? Ya, dalam prakteknya seperti apa? Jangan kemudian kita pokoknya kalau Allah nolong ya pasti menang, Pak. Itu namanya tidak dirasionalkan. Pokoknya percaya sama Allah, satu orang bisa ngalahin 10. Itu betul dari sisi ilmu tauhid, tapi itu namanya tidak rasional. Kemudian pokoknya percaya saja sama Allah. Lah itu nggak bisa ngaji Quran kok pokoknya cuman percaya, harus rasional. Maka ulama menjelaskannya dalam kitab-kitab tafsir mereka begini. Wa innama wajaba hadzal hukum kepastian satu orang mukmin dalam perang bisa sebanding dengan 10 orang kafir itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, ada
syaratnya, ada kriterianya. Pertama, ayyakunal mu'minu syadidal a'dha qawiyan jaldan. Seorang mukmin yang berperang itu sebanding dengan 10 orang kafir di medan perang. Syarat pertamanya, dia harus sehat secara fisik, kuat, pemberani. Parameternya apa? Nah, itu sekarang kita masuk pembahasan. Kalau parameternya seperti itu, parameternya tentu sudah ada di dunia militer. Gimana seorang tentara itu yang ideal, gimana fisiknya, ya? Nah, itu kan kita masuk dalam militer modern. Jadi sebetulnya sebelum dunia militer modern ada standar kelayakan seorang prajurit, ayat ini secara implisit itu sudah mengandung hal tersebut. Ya enggak mungkin Allah perintahkan seorang prajurit mukmin sebanding dengan 10 orang kafir kalau dia tidak layak secara fisik, kuat, gagah, pemberani. Nah, itu tentu pembahasan detailnya di dunia militer. Tapi tidak cukup itu, wa minha ayyakuna qawiyal qalbi syadidal ba'si. Dia juga harus kuat secara mental, kuat hatinya. Kuat fisik saja tidak akan banyak bermanfaat di medan perang kalau tidak punya mental juang yang tangguh. Syaja'an, pemberani, ghaira jubanin, tidak penakut, tidak ada rasa takut. Nah, itu juga bisa diukur di dunia militer, ketangguhan mental itu lewat beberapa latihan dan ujian. Sehingga mungkin kita kalau baca-baca tentang dunia militer, kita ada dengar sebuah jargon, lebih baik pulang nama gitu ya, daripada apa, prajurit itu lebih baik pulang nama daripada lah ya, pulang nama itu meninggal, Pak. Daripada lari meninggalkan medan perang kan gitu. Lebih baik pulang nama. Makanya di penjelasan berikutnya di tafsir Munir, wa minha ayyakuna ghaira mutaharrif liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah. Itu ada di surat Al-Fal juga itu ayat itu. Mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Tidak boleh belok lari meninggalkan gelanggang perang atau bersembunyi di balik teman-teman pasukannya. Itu di surat Al-Anfal ini ada ayat itu. Salah satu ciri prajurit mukmin yang sesungguhnya, kalau sudah ada di medan perang tidak akan lari. Tidak akan lari. Nah, kalau syarat-syarat itu terpenuhi, baru kata Syekh Nawawi, itulah yang akan menjadikan seorang prajurit mujahid mukmin 1 orang sebanding 10 musuhnya. Jadi tidak hanya yang penting ya pokoknya yakin aja sama Allah lah, pasti bisa 1 orang ngalahin 10. Itu namanya mati konyol. Kalau perang begitu itu namanya mati konyol. Jadi ayat ini secara tidak langsung mengajari kita jihad itu butuh manajemen, butuh pengorganisasian, ya, butuh pengorganisasian yang baik. Makanya terkenal sekali satu nasihat dari
Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nidhamin, kebenaran yang hak tapi tanpa diorganisir, dimanage dengan baik, yaghlibuhul batilu binidhamin, akan kalah oleh kebatilan yang diorganisir. Nah, itu penjabarannya begitu. Tidak cukup hanya kita mengatakan kita yang hak di jalan Allah, tapi perjuangan kita tidak diorganisir, dimanage dengan baik. Apalagi sudah modern zamannya, itu akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Contoh, ya di zaman para sahabat, di zaman Nabi dan sahabat ada perang Badar, jumlah pasukan Islam sedikit menang karena ikut komando Nabi. Perang berikutnya namanya perang Uhud, di Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Awalnya pasukan Islam sudah hampir menang, tapi kemudian di comeback, istilah kalau bolanya itu di comeback, Pak. Awalnya unggul terus kalah, itu di comeback istilah sepak bolanya. Pasukan Islam di comeback sama pasukan musyrik Makkah, kalah akhirnya karena tidak patuh komando Nabi. Nabi sudah wanti-wanti, pasukan Islam sudah menang posisi di atas bukit Uhud, jangan turun, kata Nabi gitu. Sekali lagi tidak boleh turun apapun yang terjadi. Rupanya yang tadinya sudah unggul posisi, pasukan kafir itu hampir terdesak. Mereka gunakan siasat. Apa siasat orang kafir? Mereka seakan-akan lari, mundur sambil meninggalkan banyak harta rampasan perang. Sebagian besar sahabat rupanya lupa dengan komando Nabi, tergiur untuk mengambil harta rampasan perang atau ghanimah, turun ke bawah. Saat itulah barisan formasi pasukan Islam sudah tercerai-berai, di comeback sama pasukan kafir yang menggunakan siasat itu, kalah akhirnya pasukan Islam. Itu perang Uhud, ya. Kenapa? Jawabannya tidak terorganisir. Ya. Di negara kita jelas kita bisa lihat perjuangan-perjuangan. Kenapa dulu kita ini lama merdekanya? Dijajah Belanda ratusan tahun. Padahal mujahid-mujahid Islam di mana-mana banyak, ya. Mulai dari tanah Sumatera paling ujung ada pahlawan siapa? Tuku Umar, Cik Ditiro, terus siapa lagi? Yang wanita itu Cutnya di agak ke sini, Imam Bonjol, terus di Jawa ada Pangeran Diponegoro dan lain-lain, sampai ke timur ada Kalimantan, ada Pangeran Antasari dan lain-lain, tapi tidak berhasil merdeka. Kenapa? Mereka mujahid semua, ulama semua. Kenapa tidak sukses? Ya, ayat dan hadis tadi belum diamalkan. Perjuangannya masih lokal sifatnya, sendiri kan gitu, belum bersatu, belum dimanage, sehingga mudah dikalahkan dengan taktik modern Belanda. Nah, pada akhirnya kenapa kemudian bisa Allah berikan nikmat kita merdeka, ya para pendahulu kita sadar nih kalau model berjuangnya begini terus, kira-kira kan begitu, model jihadnya begini sendiri-sendiri, sebanyak apapun pasukan Indonesia yang perang gak bakal menang. Nah, tonggaknya kan dimulai kita ingat ketika peristiwa Sumpah
pemuda masing-masing dari berbagai wilayah Indonesia sepakat memang harus bersatu. Ini kita nggak bisa berjuang sendiri-sendiri. Itu mulai sadar pentingnya ya manajemen, persatuan, organisasi dan lain sebagainya. Nah, saya juga baca sebuah fragmen sejarah, ya masih dalam kerangka perjuangan melawan Belanda. Sudah kita proklamirkan kemerdekaan tahun 45, itu kan tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta semua wilayah ini diserahkan oleh Belanda, kan tidak. Prosesnya ternyata masih panjang Pak, kalau kita baca sejarah. Masih harus melalui berbagai macam diplomasi dan perundingan, ada diplomasi Linggarjati, Renville, Romroyen, ada Mejo Bundar di Den Haag dan lain-lain. Rupanya kenapa kok masih banyak melalui perundingan diplomasi itu? Karena meskipun kita sudah merdeka dan PBB, negara-negara luar sudah mengakui kemerdekaan kita, Belanda itu belum 100% mengakui kedaulatan Indonesia. Beberapa wilayah masih dikangkangin sama Belanda. Juga perundingannya alot bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya ya Belanda yang pada perjanjian Renville itu berjanji akan menyerahkan yang terakhir itu Irian Barat atau Papua pada tahun 1948 itu janjinya Belanda begitu, akan diserahkan Irian Barat. Nyatanya sampai tahun itu tidak diserahkan juga. Lalu yang terakhir delegasi Indonesia berangkat ke Den Haag yang namanya konferensi Meja Bundar tahun 1949 ya, di bulan Oktober itu kalau tidak salah. Itu alot juga. Belanda oke, ngomongnya iya nanti saya serahkan. Tapi nyatanya sampai 1952 belum juga diserahkan itu Irian Barat. Maka lalu dalam fragmen sejarah Presiden Soekarno mendatangi Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang. Ya. Saat itu menjadi Rais Am Nahdlatul Ulama untuk meminta semacam fatwa. Bagaimana Kiai fatwa hukumnya Belanda yang masih mengangkangi Irian Barat, padahal dalam perjanjian-perjanjian mereka sudah berjanji menyerahkan. Oh, itu namanya Belanda menggosok kalau istilah fikihnya. Beliau buka kitabnya. Ada namanya kitab Fathul Qarib. Barang kita yang masih dipegang orang itu kalau belum dikembalikan namanya ghasab. Lah hukumnya secara fikih gimana? Kalau barang kita masih di tangan orang, ya kita minta baik-baik. Itu aturan fikihnya pertama begitu, harus diminta baik-baik. Akhirnya karena fatwa itu Presiden Soekarno kemudian diplomasi lagi ke PBB, ke Amerika untuk supaya mendesak Belanda membantu menyerahkan Irian. Tapi rupanya Belanda masih rada dan Amerika sendiri nggak terlalu mau membantu Indonesia. Mungkin saat itu Amerika masih dekat dengan Belanda. Di kita nggak terlalu digubris Pak saat itu. Nah, gagal diplomasi itu, datang lagi ke Kiai Wahab minta fatwa lagi. Lalu Kiai Wahab berfatwa lagi sesuai dengan syariat Islam, dibuka lagi kitab fikihnya. Kalau secara baik-baik diminta barang kepunyaan kita tidak diberikan, maka secara fikih baru menggunakan hukum yang kedua, akhadhahu qahran. Itu di kitab-kitab fikih. Kita ambil secara paksa.
redaksi kitab fikihnya gitu, akhadhahu qahran, baru harus diambil secara paksa. Teks fikih yang seperti itu kan harus kemudian diejawantahkan dalam bentuk manajemen perjuangan modern. Nggak bisa kemudian kita modalnya nekat mati konyol, ya sudah kita ambil secara paksa, sementara modal militer persenjataan kita tidak punya. Itu kan namanya mati konyol. Maka ya sesuai dengan ayat dan hadis serta penjelasan kitab-kitab fikih, akhirnya diadakan yang namanya operasi Trikora, ya, dan kemudian dilanjutkan dengan Dwikora tahun 1961 sampai 63, ya. Nah, 2 tahun kira-kira itu operasi Trikora itu. Bisa berhasil bagaimana? Ya manajemen ayat ini dipakai. Tidak langsung berangkat tanpa persenjataan yang cukup. Kita lobby. Saat itu masih Uni Soviet. Supaya kita bisa beli senjata. Rupanya Uni Soviet juga punya kepentingan kita disuplai senjata sama Soviet. Oke, boleh beli sama kami. Kita diberi senjata cukup. Baru sudah merasa cukup amunisi senjatanya, operasi Trikora jalan. Melihat kita punya backingan Soviet, ya akhirnya ya PBB Amerika mulai agak ngeper saat itu. Sudahlah, didesaklah Belanda, sudahlah, sudah 2 tahun perang di Irian, udah kasih. Akhirnya baru dikembalikan. Itu kira-kira begitu kan, kalau tidak salah ya. Nah, nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Itu yang saya baca sebagai penjabaran dari ayat ini. Allah memang berjanji 1 orang mujahid mukmin sebanding dengan 10. Tapi janji Allah di ayat ini harus dibaca penjelasannya. Nah, itu kalau di manage sesuai dengan manajemennya, organisasinya dan lain-lain. Kalau cuma modalnya modal nekat, ya tidak bisa ayat ini terwujud, kira-kira begitu. Nah, salahnya kan kebanyakan kita tidak membaca secara lengkap penjelasan ayat ini, sehingga pokoknya yakin aja gitu perang 1 orang sebanding 10. Ya, buktinya sekarang Palestina gak menang-menang sama Israel. Ya karena ayat ini tidak diwujudkan dalam ya manajemen peperangan modern. Ya persenjataan juga taktiknya harus banding. Baru janji ini Allah wujudkan. Al-ana, ayat berikutnya, ayat 62. Maka sekarang khaffafallahu ankum, Allah telah meringankan kepada kalian, memberikan keringanan kepada kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa pada diri kalian ada kelemahan dari sisi fisik maupun dari sisi kemampuan militer. Itu penjelasannya, fil badan au fi ma'rifatil kitab. Fa iyyakum minkum mi'atun, maka jika di antara kalian ada 100 orang, sabiratun yang sabar, teguh, sabar itu teguh dalam berjuang, yaglibu mi'atain, maka 100 orang itu bisa mengalahkan 200 orang musuh. Wa iyyakum minkum alfun, dan jika di antara kalian ada 1000 orang, yaglibu alfaini, bisa mengalahkan 2000 orang. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah senantiasa bersama hamba-hambanya yang sabar dan teguh pendirian. Ayat 66. Nah, ayat ini ada 2 versi menurut ulama tafsir. 2 versi artinya, versi pertama, ayat ini
menjadi ayat yang menasakh ayat yang tadi 65. Karena di ayat ini 1:2. Kalau tadi 65 kan 1:10. Di ayat ini kan Allah bilang 100 bisa ngalahin 200, berarti turun standarnya. 1:2. 1000 bisa ngarahin 2000, berarti 1:2. Maka ulama versi pertama ahli tafsir mengatakan ayat ini menasakh, menggantikan fungsi ayat yang tadi 65. Tapi versi kedua ulama tafsir mengatakan tidak menasakh. Dua-dua ayat ini tidak ada yang dinasakh. Semuanya masih berlaku, hanya beda konteks. Kalau konteks ayat 65 itu memang syarat-syarat kriterianya pasukan yang bisa 1:10 itu sangat ketat. Kalau ayat yang 66 ini sesuai dengan bentuk dan isi redaksinya, Allah katakan Allah berikan keringanan karena kelemahan kalian tidak sekuat dulu, maka 1:2. 1:2. Ya, saya memahaminya secara lebih sederhana. Standar kemampuan mujahid, pejuang atau prajurit Islam memang semakin lama kesini semakin turun kualitasnya. Di zaman Nabi ayat yang 65 itu memang masih terjadi, ya masih nyata ada. Tapi sesudah zaman Nabi, sesudah zaman sahabat terutama semakin kesini mencari kriteria mujahid yang seperti ayat 65 ini semakin sulit. Maka memang yang lebih relevan dipakai ya ayat yang 66 ini, ya 1:2. Satu orang prajurit Islam sebanding atau bisa mengalahkan 2 orang musuhnya di medan perang. Karena memang semakin sulit mencari kriteria yang pertama itu. Nah, saya mungkin ingin sedikit menggambarkan ini. Seperti apa kira-kira kriteria dan gambarannya sahabat yang berjuang zaman Nabi itu. Ada di hadis sahih Bukhari Muslim, riwayat sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik dia mengatakan, saya punya paman saya namanya Anas juga, Anas bin Nadhr, kata Anas bin Malik. Paman saya itu waktu perang Badar dia enggak ikut. Lalu dia sangat menyesal, bilang kepada Nabi, ya Rasul, saya ini di perang yang pertama yaitu perang Badar saya tidak ikut, saya nyesal. Seandainya Allah mengizinkan saya bisa hadir di perang yang berikutnya, maka saya berjanji Allah akan memperlihatkan janji saya betapa maksimalnya saya dalam perang itu. Ternyata benar, perang kedua, perang Uhud, dia bisa ikut, Anas bin Nadhr. Begitu perang yang tadi saya sudah singgung, awalnya kita unggul tapi kemudian di comeback sama orang kafir kan di perang Uhud itu karena formasi lepas dari komando Nabi, tidak ikut arahan Nabi lagi. Sudah kocar-kacir begitu, posisi sudah kalah, Anas bin Nadhr bilang kepada Sa'ad, ya Sa'ad itu sahabat juga, ya Sa'ad, yang lain pasukan Islam sudah kocar-kacir ini. Anas dengan gagah tetap maju bilang, Sa'ad, al-jannah wa rabbun nadhr. Sa'ad, yang aku bayangkan, aku lihat, aku inginkan saat ini hanya surga dan ridhonya Allah, Tuhan dari bapakku Nadhr. Sungguh demi Allah, aku telah mencium bau surga itu di bawah bukit Uhud itu. Itu ngomongnya Anas bin Nadhr kepada sahabat Sa'ad yang ada di sebelahnya. Maka sesudah ngomong seperti itu, kata sahabat Sa'ad yang melihat langsung di sebelahnya, Anas bin Nadhr maju menghadapi pasukan kafir yang jumlahnya lebih banyak dengan formasi yang lebih kuat tanpa ada rasa takut sedikit pun. Belum pernah kulihat prajurit segagah seberani itu, dan aku belum bisa berperang sehebat itu, kata Sa'ad. Sampai akhirnya syahid Anas bin Nadhr
Dan ketika sudah meninggal, sudah perang selesai, itu dicari jenazahnya susah. Karena apa? Hampir tidak bisa dikenali lagi. Pada akhirnya bisa dikenali jenazahnya Anas bin Nadhr itu di tubuhnya lebih dari 80 sabetan pedang atau 80 hujaman tombak dan 80 anak panah yang menancap. Makanya itu alasannya jenazahnya hampir nggak bisa dikenali. Ya Anda bayangkan 80 sabetan pedang, 80 hujaman tombak, 80 lebih anak panah menancap. Itu kayak apa badannya? Ya sudah bisa bayangin kan? Akhirnya bisa dikenali, itu yang kenalin adalah adik perempuannya Anas. Bukan melalui wajahnya lagi, wajahnya udah nggak karu-karuan. Kenalnya dari mana? Dari jari-jari tangannya, bibanani, di hadis sahih Muslim itu, Bukhari Muslim. Itu yang kemudian sekarang menjadi ilmu forensik. Serusak apapun jasad manusia, secara forensik masih bisa dikenali melalui tanda-tanda DNA. Ada tanda-tanda khusus itu. Kalau ilmu forensik ada namanya postmortem dan antemortem ya, namanya. Itu yang bisa kenali ya adik kandungnya sendiri perempuan yang nyari-nyari. Meskipun hancur sudah jasadnya penuh luka, oh ada satu ciri yang dia masih ingat, yaitu kekhususan jari-jari tangannya yang hanya diingat tandanya oleh adik perempuan. Itu kemudian turun ayat Al-Quran menggambarkan kegagahan prajurit-prajurit Islam. Wah itu seperti itu Pak. Dulu prajurit Islam itu seperti itu contohnya. Sehingga pantas kalau ayatnya begini. Nah sekarang nyari yang model begitu kan hampir mustahil. Maka pantas kemudian ayatnya yang nomor 66 itu mengatakan ya 1:2 lah kira-kira kata Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa sudah hampir jam 6 ini kurang lebih. Nah, ini ya, kajian tafsir tematik kita 2 ayat yang mudah-mudahan manfaat ya. Allahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Barangkali ada yang masih ingin disampaikan atau ditanyakan, satu saja belum kita. Dipersilakan ke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Ustaz. Ustaz, ini berkaitan dengan tadi, ini kan ayat perang nih. Di zaman waktu itu, nah sekarang di era sekarang kalau kita melihat YouTube itu nampaknya ada sesuatu selalu emosi. Agama kita Islam yang sebagai petunjuk bagi umat Islam, kadang-kadang kita melihat tidak pernah kompak ini orang Islam ini. Padahal musuh sangat jelas. Artinya kalau dikatakan sebelum zaman sekarang ini kan agak malu-malu. Nampaknya sekarang jelas Ustaz. Nah ini kira-kira kalau terjadi kayak yang disampaikan tadi, kira-kira orang Islam yang mimpin siapa nih Ustaz nih? Tolong dijelas Ustaz. Jadi ini kan ayat ini sangat tepat untuk bahan introspeksi kita sebetulnya ya. Kalau kita ulas kembali sejarah, jumlah itu ternyata bukan ukuran kekuatan, jumlah itu ya, kuantitas itu bukan. Ayat ini ternyata pesan utamanya membahas tentang kualitas. Umat Islam dulu kuantitas jumlahnya sedikit tapi kualitasnya lebih hebat karena ayat ini betul-betul diamalkan. Sekarang kuantitas kita banyak, kualitas kita turun sehingga kita pada posisi di bawah.
Nah, tadi kata kunci sudah sempat kita bahas, satu komando persatuan. Kita bisa baca banyaklah sejarah mulai zaman Nabi, sahabat, termasuk sejarah Indonesia sendiri. Ketika belum bersatu selama ratusan tahun kita melawan Belanda, gak menang-menang kan gitu ya, gak merdeka-merdeka. Tapi begitu sudah ada kesadaran untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda awalnya, Allah berikan ya kemerdekaan itu relatif cepat. Jadi pesan utamanya itu komando siapa sekarang ya, karena sudah ya zaman itu bergerak cepat, dinamis. Jadi yang penting persatuan itu pertama satu visi, satu misi dulu, gitu ya. Kemudian karena melihat geopolitik internasional, bentuk-bentuk negara Islam di zaman sekarang itu sudah berbeda dengan bentuk zaman dulu kekhalifahan, maka tidak harus sebetulnya, tidak harus bentuknya sama persis. Yang penting bersatu. Saya ingat Pak, ya bersatu itu tidak harus bentuknya kekhalifahan kalau hemat saya. Yang penting satu visi. Saya kasih contoh, perang Arab Israel, Anda baca sejarah. Bukan Israel yang sekarang sudah semakin kuat Israel. Negara Arab sudah pasti nggak mungkin menang. Dulu semua negara Arab itu pernah perang lawan Israel. Awal Israel Zionis menduduki tanah Palestina kan gitu. Tapi tetap kalah. Israel ya pasti di backing Amerika dan teman-temannya pasti. Tapi kan Israel di situ sendirian, dikelilingi negara Arab, Arab banyak. Kok bisa menang? Berkali-kali perang Arab Israel itu kan bisa kita baca sejarah. Kenapa? Ya, mereka solid Israel. Di samping faktor persenjataan dan lain sebagainya, Israel satu komando. Negara Arab ngeroyok tapi nggak ada pimpinannya. Waktu itu ya Mesir ya ikut ngeroyok, Yordania, Suriah, mana lagi? Ya pokoknya beberapa negara Arab waktu tahun 71-an lah kira-kira ya. Apa 7 berapa itu? 78. Perang Arab Israel itu. Tetap kalah sama Israel sendirian. Kenapa? Ngeroyok tapi tidak satu komando. Jadi kata kunci persatuan itu ya mutlak. Syarat mutlak kalau ingin ayat ini bisa diwujudkan. Nah siapa nanti yang memimpin itu ya harus musyawarah kolektif saja menurut hemat saya ya, yang penting satu visi dulu, satu komando itu ya. Terima kasih, barangkali cukup ya, waktu sudah ya, jam 6. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.